Perkenalkan, nama saya Gonjas Dio Agung Siahaan dari kelas Ikor B, Stambu 2021, NIM 6213210029. Baik, sini saya akan memperjelaskan tentang doping dan penyalahgunaan obat. Sejarah doping. Istilah dop pertama kali dikenal pada tahun 1989 dalam satu perlombaan berkuda di Inggris. Kata tersebut berasal dari suku bangsa di Afrika Tengah. Ketika itu, doping belum menjadi masalah, karena kasus kematian yang disebabkan oleh doping terjadi pertama kali pada tahun 1986. Ketika itu, belum dikenal istilah doping. Kematian terjadi pada perlombaan balap sepeda dari kota Bordeaux di Prancis ke Paris dengan jarak tempuh 600 km. Seorang pembalap meninggal usai diberikan obat oleh pelatih untuk meningkatkan kemampuannya. Sejarah penggunaan doping dalam olahraga dimulai kurang lebih pada abad ke-19 dalam cabang olahraga renang dan kerap kali dijual dalam olahraga balap sepeda. Ketika itu, obat-obatan yang populer dalam gula yang dilarutkan dalam ether, minuman beralkohol, kafein, kokain, heroin, dan nitroglycerin. Pada tahun 1910, gerakan anti-doping pada olahraga mulai timbul setelah seorang yang berasal dari Rusia menemukan secara pemeriksaan doping. Ketika itu, doping telah mendapat penolakan masyarakat karena bahaya yang ditimbulkan. Pengertian doping. Doping adalah praktik yang menggunakan zat tertentu atau melakukan tindakan tertentu dengan tujuan meningkatkan kinerja atletik seseorang secara tidak sah dalam konteks olahraga. Doping merupakan pelanggaran atau aturan yang berlaku karena memberikan keuntungan tidak adil bagi atlet yang terlibat dalam kompetisi. Penggunaan zat doping dapat merugikan kesehatan atlet dan melanggar prinsip-prinsip kejujuran dalam olahraga. Nah, zat-zat yang digunakan dalam doping dapat beragam, termasuk obat-obatan terlarang, hormon, stimulan, diuretik, dan zat lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja atletik. Nah, EPO atau erythropoietin adalah hormon yang digunakan untuk meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh yang dapat meningkatkan daya tahan atlet. Selain itu, ada juga obat-obatan terlarang lainnya seperti stimulan, beta blocker, dan peptida. Baik, jenis-jenis doping. Nah, jenis-jenis doping ada 7. Yang pertama, steroid anabolik. Yang kedua, hormon peptida. Yang ketiga, stimulan. Yang keempat, diuretik. Yang kelima, masking agents. Yang keenam, transfusi darah. Yang ketujuh, beta blocker. Baik, di sini akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam doping. Yang pertama, steroid anabolik. Steroid anabolik adalah zat sintetis yang meniru efek hormon testosteron. Mereka membantu meningkatkan pertumbuhan otot dengan meningkatkan sintesis protein dan mempercepat pemulihan otot setelah latihan intensif. Selain itu, steroid anabolik juga dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Namun menggunakan steroid anabolik memiliki efek samping serius, termasuk kerusakan hati, gangguan hormonal, penurunan kesuburan, perubahan emosi, serta risiko kardiovaskular dan metabolik. Hormon peptida. Hormon peptida yang sering digunakan dalam doping termasuk erythropoietin atau EPO dan hormon pertumbuhan manusia atau HGH. EPO meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh yang menghasilkan peningkatan oksigen jaringan dan daya tahan. Penggunaan EPO meningkatkan risiko pengentalan darah, pembekuan darah, dan masalah kardiovaskular. HGH yang mempengaruhi pertumbuhan dan regenerasi jaringan digunakan untuk meningkatkan massa otot, mengurangi lemak tubuh, dan mempercepat pemulihan. Penggunaan HGH dapat menyebabkan pertumbuhan organ internal yang tidak normal, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Stimulan. Stimulan merupakan amfetamin, kokain, dan kafein. Meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan merangsang otak.
Mereka mengurangi kelelahan, meningkatkan fokus dan kewaspadaan, serta mempercepat respon motorik. Namun, penggunaan stimulan dapat menyebabkan ketergantungan, kegelisahan, gangguan tidur, peningkatan denyut jantung, tekanan darah, kejang, dan masalah kesehatan mental. Diuretik. Diuretik digunakan untuk meningkatkan produksi urin dan menghilangkan cairan tubuh. Penggunaan diuretik bertujuan untuk mengurangi berat badan dan menyembunyikan jejak penggunaan zat doping. Namun, diuretik juga dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, penurunan tekanan darah, dan masalah kesehatan lainnya. Masking agents. Masking agents adalah zat yang digunakan untuk mengubah metabolisme, mengurangi deteksi zat doping dalam tubuh saat tes narkoba dilakukan. Contoh masking agents termasuk probenecid yang dapat menghambat ekskresi zat doping melalui urin. Penggunaan masking agents merupakan pelanggaran aturan anti-doping dan dapat mengakibatkan sanksi bagi atlet yang terlibat. Transfusi darah. Transfusi darah melibatkan pengambilan darah dari atlet dan kemudian mengembalikan ke tubuh pada waktu yang lebih lanjut. Tujuan dari transfusi darah ini adalah untuk meningkatkan volume darah yang dapat meningkatkan oksigenasi jaringan dan daya tahan. Namun, metode ini berisiko tinggi karena dapat menyebabkan infeksi, penularan penyakit, dan reaksi alergi serius. Beta blocker. Beta blocker adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi efek stres pada sistem saraf dan menurunkan tekanan darah. Mereka digunakan dalam olahraga yang membutuhkan kestabilan mental, seperti menembak atau olahraga yang dengan fokus yang sangat tinggi. Efek samping dari beta blocker termasuk kelelahan, depresi, gangguan pernapasan, dan penurunan detak jantung. Baik, kita lanjut dengan efek samping doping. Efek samping doping kita bagi secara dua, yaitu efek secara positif dan negatif. Nah, yang pertama, efek secara positif. Efek penggunaan doping secara positif secara umum dapat menambah stamina, menambah rasa percaya diri, menambah kekuatan badan, dan meningkatkan keberanian. Penghilangan rasa sakit pada saat haid pada wanita. Selain itu, dapat meningkatkan ketenangan, mengurangi tangan gemetar, menurunkan denyut jantung agar mudah berkonsentrasi. Baik, kita lanjut dengan efek secara negatif. Efek penggunaan doping secara negatif dapat menimbulkan kejang otot, mual, sakit kepala, dan pingsan. Pemakaian yang terlalu sering dapat menyebabkan gangguan ginjal dan jantung. Dan perubahan yang terjadi pada perempuan, timbulnya gangguan pada menstruasi, pola distribusi rambut, mengecilnya ukuran tubuh atau buah dada, dan meningkatkan agresivitas. Sanksi doping dalam dunia olahraga. Yang pertama, didiskualifikasi dalam kompetisi. Atlet yang terbukti menggunakan doping biasanya akan didis dari kompetisi di mana pelanggaran terjadi. Mereka kehilangan hak untuk berkompetisi dalam acara tersebut atau dilarang berpartisipasi dalam prodi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan olahraga tersebut. Yang kedua, pencabutan medali. Jika atlet memenangkan medali dalam kompetisi tertentu dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran doping, medali tersebut dapat dicabut. Atlet tersebut akan kehilangan pengakuan dan prestasi mereka dalam kompetisi tersebut. Yang ketiga, denda. Organisasi olahraga dapat memperlakukan denda terhadap atlet yang terbukti melakukan pelanggaran doping. Denda ini dapat berupa pembayaran sejumlah uang kepada organisasi, pengembalian hadiah atau penghargaan yang terima, atau penalti keuangan lainnya. Sekian hasil penjelasan dari saya tentang doping dan penyalahgunaan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.